Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan ketong kakak-kakak pelempar Jemaat Bethlehem Lekolan. Ada kakak Santi, Ada kakak Nona, ada juga pemain keyboard kakak Adi. Otu. Ya, kita akan sekolah minggu lagi. Ini hari tanggal 1 Agustus 2021. Jadi ketong menyanyi pembukaan dulu, yaitu lagu Kakak Santi sebelum ketong menyanyi, ini ketong tanya adik-adik dulu dong kabar kemana? Oh iya. Adik-adik semua sehat kok? Weh, pasti dong sehat-sehat semua kan. Ya, semangat. Ketong ya. harus sekolah minggu harus semangat ya. Iya. Oke. Meskipun musim ini corona, tapi Tuhan tetap kasih ketong kesehatan dan ketong bisa bersekolah minggu hari ini lagi. Amin. Ya, ketong akan mulai sudah. Ketong menyanyi lagu yang pertama, itu lagu apa kakak Nona? Saya tahu saya siap dan melakukan. Terus lagu yang kedua, Bapak Abraham. oke. Ya, kakak Nona dan kakak Santi undang adik-adik semua bangun berdiri. Ketong mau menyanyi lagu pembukaan dan ingat harus semua semangat Oke, Karena ketong mau semangat. memuji Tuhan. Semangat semua. Ya. Musik. Lagu yang pertama siap tepuk tangan semua menyanyi dengan semangat. Iya. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Satu kali lagi. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Bapak Abraham. Ya, siap-siap lagu kedua Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, langsung duduk. Ya, adik-adik, kita semua duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh kakak Nona sendiri. Oke, jadi doa pembukaan itu sebelum kotong berdoa, kotong akan menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Adik-adik semua duduk tenang, kotong menyanyi lagu Lipatlah Tangan untuk kotong berdoa pembukaan. Iya. Silakan Kak Adi. Musik. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami akan memulai dengan kebaktian sekolah minggu. Mari Allah menyertai memberkati kami dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Mengasihi dan mengampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke. Kata Nona sekarang kita akan masuk dalam Pembacaan firman Tuhan.
Nanti yang bawa firman Tuhan ini ada Kakak Kakak Kori. Kori ya. Jadi Ya. sebelum ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu lagu Baca kitab suci. Iya. Oke, semua tahu lagu baca kitab suci? Tahu. Pasti tahu. Kalian selalu tahu, ini berarti dia selalu pernah pergi sekolah minggu. Oh. Tahu Kakak Santi dong, anak-anak dong semua rajin sekolah minggu. Amin, puji Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Kori. Kita akan menyanyi lagu baca kitab Kitab suci. suci. Musik Kak Adi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Satu kali lagi kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya, silakan Kak Kori. Shalom adik-adik. Tadi Kak Nona dengan Kak Santi pimpin ketong menyanyi, pimpin ketong berdoa. Sekarang ketong akan dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu Kakak harap adik-adik dan duduk dengan tenang agar cerita yang nanti Kakak kasih boleh adik pahami. Oke, tapi sebelum itu ketong akan berdoa. Kakak minta adik-adik di rumah duduk dengan tenang, lipat tangan untuk ketong berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati agar firman-Mu boleh tertanam dan lebih daripada itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya ini dalam firman kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kata pembacaan ini hari terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus di perjanjian lama atau baru ya adik-adik? Oke, pintar. Karena hari ini hanya satu ayat, kakak akan baca ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kakak baca sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Oke adik-adik, kakak mau bercerita, tapi kakak minta untuk adik-adik di rumah. Sebelum itu, potong duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, supaya ketika kakak bercerita, adik-adik dong bisa dengar. Kalau minggu depan ada guru-guru yang tanya, adik-adik dong bisa jawab. Oke, kakak bercerita tentang perjalanan seorang tokoh yang sangat pintar dan sangat luar biasa. Dia pun nama tuh Blaise Pascal. Nah adik-adik, Blaise Pascal ini adalah seorang yang sangat pintar mati. Dia hidup dengan dia pun bapak, dengan dia pun 2 orang saudara. Nah, ketika Blaise Pascal umur 8 tahun, dia duduk di bangku SD, dia tuh sudah terkenal dengan anak yang pintar dan dia sudah bergaul dengan anak-anak seusia dia. Tapi dia sudah bergaul dengan orang besar, yang pintar, dan orang-orang yang hebat. Nah, ketika dia sudah remaja seusia kakak nih, dia sudah bisa menguasai semua ilmu matematika. Wih hebat oh matematika. Yang tentang perkalian-perkalian, pembagian, dia sudah hafal semua. Nah, lebih hebat dia sudah bisa membuat mesin penghitung untuk ayahnya. Contoh mesin penghitung itu seperti kalkulator.
yang biasa kotong pakai cakar di HP atau ada dia pun mesin sendiri itu. Nah, saking hebatnya banyak orang yang senang dengan dia, banyak orang yang kagum dengan dia, banyak orang yang Tuhan itu anak pintar leh. Nah, saking hebatnya kepintarannya sudah terdengar di telinga Raja Prancis dan Raja Prayahnya. Contoh mesin penghitung tuh seperti kalkulator yang biasa kotong pakai cakar di HP atau ada dia pun mesin sendiri itu. Nah, saking hebatnya banyak orang yang senang dengan dia, banyak orang yang kagum dengan dia, banyak orang yang Tuhan itu anak pintar leh. Nah, saking hebatnya kepintarannya sudah terdengar di telinga Raja Prancis dan Raja Prancis pun menawarkan Pascal untuk tinggal bersama dengan keluarganya di kerajaan. Hebat Pascal dia sudah bisa tinggal di kerajaan yang begitu besar, yang ada orang hebat di dalam. Nah, tapi apa adik-adik? Apa yang dia punya? Apa yang dia sudah dapat? Dia tidak bahagia dengan itu semua. Dia merasa kalau dia sendiri ini belum sempurna. Dan dia merasa kalau ada hal yang kosong dalam dia punya hati. Dan mulai dari situ dia pun duduk dan selalu berpikir, apa yang kosong dalam dia punya hati ini? Semua sudah dapat, tapi dia merasa kayak ada yang kosong sah. Nah, mulai dari saat itu dia pun tahu bahwa ternyata ada ruang kosong di setiap hati manusia, dan itu sangat membuat dia tidak bahagia. Blaise Pascal pun mulai saat itu dia membaca Alkitab, dia mulai merenungkan firman Tuhan, dia mulai berdoa, dan ketika dia usia 31 tahun, dia sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus tuh yang memenuhi dia punya hati. Tuhan Yesus yang ada dalam dia punya hati. Maka dia pun merasakan bahwa dalam dia punya hati itu ada rasa sukacita dan damai sejahtera. Sehingga dia menyimpulkan bahwa yang ruang kosong dalam dia punya hati, ruang kosong dalam ketong semua punya hati manusia itu hanya bisa diisi dan dipuaskan oleh kehadiran Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mulai dari saat itu Blaise pun mulai ikut dalam pertemuan ibadat dan mulai mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja. Oke, dia pun inti dari cerita yang kakak kasih bahwa ketika kotong merasa sepi, ketika kakak merasa sepi, ketika adik-adik dong merasa sepi, kotong harus minta Tuhan untuk menolong kotong. Kotong harus minta Tuhan Yesus, kotong harus berdoa ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tolong kotong. Dan adik-adik harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat mengisi itu ruang kosong yang ada dalam ketong hati. Nah, adik-adik, ini firman ketong firmannya hari. Semoga adik-adik dong bisa belajar dari Blaise Pascal dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus sayang ada dalam ketong hati masing-masing. Hanya ini kakak firman. Terima kasih. Ya adik-adik semua sudah dengar firman Tuhan. Jadi kakak Santi, firman Tuhan hari ini intinya bilang apa ya? Ya, jadi ini firman Tuhan pada hari ini yang sudah dibawakan oleh Kak Kori. Dia pun inti itu satu sah. Kalau kau merasa sepi atau kau merasa hampa atau kau hidup ini rasa kosong begitu, ada masalah apa-apa, kau jangan lari pisah barang orang. Iya. Kau sambil lari pisah sapa kakak nona. Iya. Tapi kita harus datang hanya kepada Tuhan. Iya. Kau kalau serahkan kau beban hidup semua kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Okay. Ya, adik-adik ingat pesan dari firman Tuhan hari ini. Kalau kita dapat kita rasa hidup kita ada kekosongan atau ada dengan banyak permasalahan, berarti kita harus lari kepada Tuhan. Oke adik-adik. Adik-adik kita akan masuk dalam doa persembahan.
dan doa persembahan ini akan dipimpin oleh Kakak Santi. Ya adik-adik semua tenang, kotong persiapan kotong persembahan yang kotong orang tua bapak mama sukasi di kotong pun tangan masing-masing pegang untuk kotong kasih persembahan. Untuk itu Kakak Santi ajak adik-adik semua mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah baru saja Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami lari tidak kepada siapa-siapa, tapi kami lari hanya kepada-Mu. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi pelebaran nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa sembahyang kami, ampuni kami, berkati persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Kita akan menyanyi lagu berkatnya lebih. Kak Adi. Semua suka kasih persembahan untuk Tuhan. Oke, Kakak Nona sekarang kotong masuk di dalam doa syafaat. Oke. Dan kotong menyanyi, sebelum kotong doa syafaat, kotong menyanyi satu lagu yaitu Tanganku Ada Dua. iya. Kak Adi. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk kesehatan, untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Hingga saat detik ini Engkau masih menjaga, masih memelihara kami semua, hingga kami dapat bernapas Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, Bapa memohon makasih, kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan tetap Engkau berikan kepada kami. Dan firman yang kami dengar Tuhan, untuk kami selalu datang kepada-Mu Tuhan, itu tidak menjadi satu penghalang bagi kami, tapi biarlah itu menjadi suatu pedoman dan suluh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa ya Bapa buat adik-adik kami yang masih dalam bangku pendidikan. Engkau mau tolong mereka Tuhan. Biarlah apa yang dipelajari oleh mereka Tuhan dapat tercapai dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan. Berkati obat penawar, berkati makanan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, agar lewat itu semua Tuhan mereka bisa memperoleh satu kesembuhan ilahi daripada-Mu. Yang malas Tuhan, Engkau menggerakkan hati pikiran mereka Tuhan, agar pada minggu-minggu yang mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami berkumpul memuji, memuliakan dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah. Engkau mau tolong kami, jaga lindungi kami, agar biarlah Tuhan pada minggu yang depan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi ya Bapa, untuk mengadakan ibadah sekolah minggu online dengan satu sukacita dan damai sejahtera. Ini doa ini sembahyang kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Ya adik-adik, sementara kotong punya kegiatan sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Iya Kakak Nona, dan semoga kotong minggu depan kotong bisa kumpul sama-sama. Kalau bisa adik-adik semua satu orang panggil satu kawan, Iya. supaya lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak. Terus sama-sama puji Tuhan, sama-sama dengar firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kotong berpisah, kotong akan menyanyi 2 buah lagu, yaitu lagu yang pertama Kakak Nona, Umat Israel dan Jalan serta Yesus, lagu yang kedua. Oke Kak Adi, silakan musik. Umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko. Mereka bernyanyi, mereka bersorak, robohlah tembok Yeriko. Mereka bernyanyi, mereka bersorak, robohlah tembok Yeriko. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Jalan serta Yesus lagi ya, lagu yang kedua. 2 kali menyanyi Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.